siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ketemu hari ini dengan acara Ruang Podcast FEB UPN VJ. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Pasti semua udah pada kenal nih. Ini tamu bintang kita nih hari ini, yaitu Pak Ahmad Nur Hidayat atau lebih dikenal dengan ANH. Nah, sekarang kita akan menggeret Pak ANH ini ke topik yang sekarang lagi ngehit nih. Kita tahu ya, Pak ANH sekarang ini kabinet kita tuh sering di reshuffle. Banyak banget Indonesia itu dengan wajah baru. Banyak banget lah, bukan banyak banget, tapi beberapa menteri diganti. Contohnya sekarang termasuk Pak Purbaya. Nah, sekarang kita pengen dengar nih pandangan dari Pak ANH terkait mungkin kebijakan Pak Purbaya. Kita langsung ke poin aja ya. Siap. Kita tahu sekarang ya Pak, Indonesia itu beberapa kali reshuffle pada kabinet ini, dan termasuk yang salah satu di reshuffle itu adalah Pak Purbaya. Nah, mungkin kita semua tahu kalau kebijakan Pak Purbaya itu sedikit berbeda gitu ya. Pak Purbaya pernah bilang dia akan memberikan 200T untuk perbankan. Nah, ini menurut Bapak gimana? Tapi sebelum Bapak berikan jawaban, mungkin Bapak bisa perkenalkan diri dulu. Oke. Baik, terima kasih Bu Freska ya, teman-teman Bu Freska, saya senang sekali bisa diundang di acara podcast FEB UPN yang kita cintai ini. Dan saya kira kalau perkenalkan diri ya, saya Ahmad Nur Hidayat, dosen tetap FEB UPN Veteran Jakarta untuk Prodi Ekonomi Pembangunan. Dan saya kira sebagai seorang dosen kan tidak hanya mengajar ya, tapi juga kan kita punya pengabdian masyarakat. Nah, anggaplah podcast ini atau yang sudah kita aktif jalankan saat ini adalah bagian bentuk dari pengabdian masyarakat. Termasuk tadi pertanyaan Bu Freska yang sangat brilian sekali ya, Bu. Wah, luar biasa ini. Pertama saya ingin menjelaskan begini. Pertama, reshuffle Menteri Keuangan itu bukan berada dalam suasana yang hampa. Jadi ada kausalnya. Nah, kausalnya itu kita tahu bahwa kemarin kan sempat demonstrasi besar dan bagaimana beberapa kasus ya yang terjadi membuat pemimpin kita ini istilahnya yang mendapatkan teguran. Ya, teguran langsung dari masyarakat bahwa masyarakat ternyata merasakan ada something wrong ya. Kalau saya boleh address yang dianggap wrong itu adalah pertama aksi flexing anggota dewan, misalkan di tengah masyarakat sedang tidak baik ekonominya, mereka malah flexing. Betul. Bahkan ketika ada isu terkait mengenai tunjangan perumahan yang kabarnya 50 juta, itu kayak mereka tanda kutip yang memberikan satu komentar yang buruk. Akhirnya masyarakat reaktif dan ternyata tidak hanya isu tunjangan DPR saja, tetapi isu kebijakan pemerintah juga dianggap sebagai salah satu motivasi. Nah, untuk poin ini saya kira Pak Presiden, Pak Prabowo, Presiden kita itu orangnya cukup responsif ya, menangkap satu persoalan di masyarakat dan kemudian mencoba meresponnya dengan cara yang positif ya. Dalam hal ini adalah memilih untuk melakukan reshuffle, dan reshuffle yang diambil salah satu dari Menteri Keuangan ya. Kemarin tanpa menegasikan apa yang dilakukan oleh yang lalu, dipilihlah Pak Purbaya ya. Menurut saya ini memberikan satu perubahan ya, game changer buat kebijakan ekonomi kita. Gayanya gaya koboi ya, banyak orang yang agak terkejut dengan gaya koboi itu, tetapi kalau lihat dari kebijakannya, katakanlah tadi yang Ibu address ya, 200 triliun menggelontorkan dana pemerintah yang ada di BI ke sektor perbankan. Saya kira itu satu hal yang sangat menarik untuk kita teliti ya. Setidaknya ada 3 poin yang ingin sampaikan. Pertama, 200 triliun itu apakah dana itu realistis untuk diberikan ke sektor perbankan? Kalau itu pertanyaannya, maka saya bilang iya. Karena dana itu kan di Bank Indonesia saja mengendap gitu ya. Kemudian dipindahkan, meskipun mengendap bukan tidak ada bagi hasil. Kan ada dana bagi hasil BI ke pemerintah. Nilainya sekitar 2% gitu ya. Nah, ketika pemerintah memutuskan untuk memberikan ke sektor perbankan, setidaknya ada banyak ya yang mau dicapai. Pertama adalah bagaimana dana itu menjadi dana segar buat perbankan sehingga perbankan mau menyalurkan kredit. Kan idenya begitu. Yang kedua adalah ini bukan semata-mata bagi hasilnya, tetapi
Meskipun ke perbankan kan pastinya lebih tinggi dong daripada disimpan di BI ya. Iya Pak, ya. Ke BI mungkin katakan 2%, mungkin di perbankan katakanlah dengan deposito 1 bulan kan bisa Berputarnya juga lebih 5-6% gitu ya. Pemerintah dapat 5-6% katakanlah kalau dimasukin di deposito. Tapi terlepas dari itu ya, dari motivasi pemerintah juga mendapatkan dana bagi hasil dari 200 triliun yang lebih besar dibandingkan Bank Indonesia. Tapi ada nilai yang ingin lebih yang diambil, yaitu bagaimana dana pemerintah itu yang tadinya diam, mengendap, kemudian menjadi aktivitas yang menggerakkan roda perekonomian. Jadi spiritnya kelihatan positif. Ya. Tapi nanti bagian kedua saya kira kita bisa diskusi nanti sejauh mana efektivitasnya. Nah, tapi saya kira di poin sesi ini saya ingin mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah timely, tepat waktu. Yang kedua, orang yang dipilih pun kelihatannya orang yang mampu menjawab, ya dianggap berbeda dengan sebelumnya, dan ini memberikan angin segar buat masyarakat. Nah keren banget Pak, Bapak jawabannya langsung ke poin ya kalau menurut saya. Nah kalau ini tanpa juga menafikan kebijakan sebelumnya, kita kan sebagai ekonom nih, kebijakan itu kan ada moneter fiskal ya Pak. Pasti untuk mahasiswa ini penting banget. Nah kebijakan fiskal sama moneter ini kan nggak mungkin bareng kan ya Pak ya. Nah kalau sebelumnya kan kita lihat itu lebih pro fiskal gitu kan. Nah kalau sekarang dengan kebijakan Pak Purbaya itu kan lebih ke moneter. Jadi kan harus tarik ulur nih. Nah kalau menurut Bapak itu gimana? Kalau dulu Ibu Sri Mulyani itu kan ada kebijakan tax amnesty ya. Nah ini menurut Bapak gimana? Kalau misalnya nanti setelah itu berjalan, apakah kebijakan Pak Purbaya ya, apakah kita lebih pro moneter dan fiskal mungkin di zona yang biasa saja, atau moneter itu juga tetap safe zone, atau bagaimana? Menurut Bapak gimana? Ini menarik ya untuk cermati. Jadi sebenarnya antara fiskal sama moneter itu tidak harus tidak boleh dikotomi. Karena moneter perannya beda, price ya, stabilitas harga, sedangkan fiskal perannya adalah distribusi pendapatan masyarakat agar lebih sejahtera, bla bla bla. Nah, gaya Pak Purbaya ini hanya mengatakan bahwa dulu seolah-olah moneter itu ya udah urusannya BI. Betul. Bank Indonesia ya dikasih porsi yang banyak sekali di situ, sedangkan pemerintah yang ngotak-ngatik masalah APBN fiskal aja. Nah, Pak Purbaya ini punya gaya yang berbeda. Mungkin dia melihat fiskal ini udah ketat, udah ruangnya udah sempit. Kita punya program MBG 3 juta rumah, kayak katakan itu udah terlalu sesak gitu. Mau ditambah lagi koperasi merah putih. Pembiayaannya dari mana? Sementara defisit kita udah tetapkan sekitar 2,38 yang kemudian akan berubah lagi tahun 2026. Artinya penambahan hutang itu bukan opsi yang dipilih. Menambah size defisit bukan opsi yang dipilih. Opsi yang dipilih adalah programnya efektif, tapi source dananya dari mana? Termasuk juga sektor kredit nih yang belum bergerak. Karena kalau kita mau hitung pertumbuhan ekonomi, kan bukan hanya sisi government spending, G. Betul. Ya kalau kita ingat ya teman-teman mahasiswa kita pasti hafal nih, Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Kan G itu pemerintah itu ngatur hanya G-nya aja. Nah, Pak Purbaya ngelihat ini ada masalah di C, konsumsi. Dan konsumsi ini ada kaitannya dengan kredit. Makanya 200T ini diberikan, niatnya adalah supaya kreditnya makin banyak, nanti kaitannya ke C, kanalnya ke C dan ke I. Betul. Yang akan naik, investasi dan konsumsi akan naik berbarengan dengan government spending yang naik, mudah-mudahan Y-nya pertumbuhan ekonominya meningkat. Cuma persoalannya adalah apa 200 triliun itu bisa efektif? Nah, itu yang nanti kita bisa diskusikan. Tapi kalau tadi pertanyaannya Bu Freska ya, dengan mengatakan bahwa moneter sama fiskal ya di tengah kondisi geopolitik yang sedang tergoncang gitu ya, Trump, Zelensky, Gaza, kan Indonesia nggak bisa mengharapkan lagi X minus M. Trade internasionalnya, karena lagi begini nih, lagi geopolitiknya saling bertikai lah gitu, sehingga strategi yang digunakan oleh Indonesia dan saya kira juga negara-negara lain adalah bagaimana memperkuat ketahanan ekonomi domestik tanpa komponen internasionalnya. Jadi kayak inward, bahasanya adalah inward looking policy, ngelihat ke diri dalam dulu. Betul. Nah, inward looking policy inilah salah satunya adalah yaudah kita punya kepentingan nasional di BI ini, yuk kita ajak kepentingan nasionalnya juga. Fiskalnya udah kepentingan nasional. Bagaimana dua instrumen ini setidaknya
dikoordinasikan menjadi orkestrasi sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Termasuk ya, ini saya kasih bocoran. Saya dapat informasi pemerintah sedang mengusahakan merevisi undang-undang BI, undang-undang P2SK. Oke. Tujuan Bank Sentral mau diubah. Yang tadinya tujuannya adalah hanya menjaga harga dan mendukung perekonomian tetapi minor. Sekarang mendukung pertumbuhan ekonominya mau dia lebih perbesar size-nya. Yaitu ditambahkan kalimat menciptakan lapangan pekerjaan. Oke, Jadi berarti mau tugasnya ditambah. employment seperti the Fed. Oh, oke. Federal Reserve Bank Sentral Amerika kan menangani pekerjaan, pengangguran, employment. Oke. Nah, ini sejalan dengan tadi yang saya sampaikan bahwa sudut pandang pemerintah atau pemikiran dari pemerintah, pemikiran ekonomi yang berkuasa saat ini berpikir fiskal dan moneter ini harus kita gunakan untuk mendorong pertumbuhan. Oke, Makanya jadi tidak boleh salah satu ya, Nah, Pak. saya kira ini yang oke. balancingnya antara perbedaan antara Pak Purbaya dengan Bu Sri Mulyani. Nah, ini saya rasa ini hal yang baru ya, bukan teori baru, tapi hal yang baru karena kan biasanya selalu berada di zona yang safe gitu ya Pak, kalau bisa dibilang. Nah, tapi kalau tadi Bapak bilang, Bapak tadi bicara inward looking policy. Nah, menarik nih, ini agak sedikit dari topik ya Pak, terkait IKN. Nah, mungkin Bapak bisa ngasih pandangan, itu bagaimana dalam kondisi yang saat ini ya, mungkin geopolitik, dengan investor, dengan kondisi fiskal moneter kita, itu bagaimana menurut Bapak? IKN itu kalau boleh tarik nafas yang dalam kalau dulu. boleh membalikkan ya, harusnya nggak perlu ada menurut saya, menurut saya, dan saya kira saya konsisten menyuarakan ini Bu Freska karena saya termasuk orang yang against IKN dan kemudian kita mengajukan judicial review ke MK sama dengan akademisi dan para unsur masyarakat, tapi ternyata MK memutuskan mengalahkan kita, artinya IKN tetap jalan. Oke. Padahal kita sudah punya argumentasi, tidak ada kajian akademik dan sebagainya. Nah, tapi ini udah terlanjur lah ya, udah udah setengah jalan triliun gitu, ya. udah Hitungan saya itu 400 triliun. Enggak, itu Lebih. ideal project totalnya, tapi Oke. yang udah masuk sekitar 90-an triliun, 91 triliunan. Oh, itu sama kayak kereta cepat Cina Iya. Bandung kan ya? Iya. Oh, Jadi kan dia 400 itu rencananya kan multi years, yang kedua ada partisipasi namanya PKBU ya, kerjasama badan usaha dengan BUMN gitu ya. Oke. Nah itu pertanyaannya adalah sekarang mau dijadiin apa ikan itu? Ya Pak Prabowo sudah mengatakan kita jadikan ibu kota politik. Tetap ibu kota, tapi bukan ibu kota negara. Itu maksudnya ibu kota politik artinya DPR pindah ke situ. Ya, itu juga kan masih Masih belum tanda tanya jelas ya. tanda tanya. Tapi yang jelas saat itu yang namanya misalokasi ya menurut saya. Jadi kita punya aset yang salah ditempatkan sehingga tidak mengenerate pertumbuhan ekonomi. Itulah yang menjawab kenapa pertumbuhan kita setidaknya 2 tahun terakhir kalah sama Vietnam. Jadi kita misalokasi resourcesnya itu luar biasa, digunakan IKN yang kemudian sudah masuk duitnya, dananya, kita masih bingung mau jadiin buat apa. Ya kan harusnya ini udah bisa running langsung gitu ya. Itulah persoalan saya kira kita sebagai akademisi ya Bu Freska. Iya, tugas kita boleh banyak dong nih. mengkritisi itu kan. Boleh, itu tugas Kemudian kita mengawal. Mengawal supaya pajak rakyat, pajak kita semua yang dibayarkan melalui berbagai channel terutama pajak ini bermanfaat untuk balik ke kita sebesar-besarnya. Oke. Kan ya. Oke, last but not least nih pertanyaan terakhir masih ada ini loh Pak, kan tadi kita bicara tentang Vietnam. Kita tertinggal jauh banding Vietnam. Vietnam tuh banyak yang pengen invest ke Vietnam ya. Dari awalnya mereka pengen invest ke Indonesia terus tiba-tiba pindah ke Vietnam. Nah, itu gimana Pak? Akankah misalnya dengan adanya lemparan 200T ini kondisi bisa berubah atau at least bagaimana agar investor itu bisa mau ke Indonesia? Nah, ini menurut Bapak gimana? Ini menarik ya Bu Freska. Investor yang datang ke Vietnam itu kalau kita bisa kategorikan itu berasal dari China. Oke. Dan kita sedang membujuk Cina dengan sangat menurut saya strategik. Kita mendekati Cina melalui BRICS. Kita anggota BRICS juga. Itu udah resmi ya Udah Pak? resmi kan? Artinya kita dan Cina satu anggota ekonomi BRICS. Iya.
Nah ini mungkin strategi ya, saya kira juga cukup jitu supaya mendekatkan bahwa oke, kita identifikasi ternyata mayoritas adalah banyak pengusaha Cina. Yaudah, dengan adanya BRICS ini mudah-mudahan pengusaha Cina itu lebih banyak masuk memindahkan industrinya dari Cina daratan yang tadinya memilih ke Vietnam itu ke Indonesia. Karena kedekatan dengan BRICS tadi. Satu. Alasan yang kedua adalah tarifnya Indonesia sama tarifnya Vietnam di Amerika besaran mana? Setahu saya ya 19 sama 20. Ya. Indonesia 19, Ya, Vietnam Vietnam 20. Artinya ada selisih 1%, kita Iya. lebih unggul. Iya. Ini bisa dijadikan momentum. Kalau Anda dari perusahaan Cina, Anda akses ke Cina langsung kan 125% atau Iya. 145, saya lupa angkanya. Pokoknya terlalu lebih dari 100%. Oke. Kan lebih mahal barangnya. Nah, kalau Iya. dia pindahin pabrik dari Cina ke Indonesia, kemudian dia niatnya 2, kalau bisa ekspor ke Cina kan cuma 19%. Kalau kan memenuhi permintaan domestik Indonesia yang tinggi. Jadi dia bisa mendapatkan 2 manfaat, dan itu saya kira Pak Prabowo memberikan karpet merah Oke. ya kepada pengusaha, semua pengusaha ya, khususnya yang dari Cina, yang mereka entah kenapa momennya ini kayak tepat gitu loh untuk memindahkan dari Cina ke Indonesia. Mungkin kalau yang udah di Vietnam nggak bisa pindah lagi, tetapi yang belum pindah ini masih banyak yang mengantri. Terutama kalau kami punya datanya itu di daerah Kendal, Jawa Tengah. Itu Kendal oke. Industri Kompleks, itu sekarang banyak sekali pengusaha-pengusaha Cina yang berniat berinvestasi di sana. Dan saya kira ini momentum yang bagus. Kenapa? Karena investasi itu masuk, mudah-mudahan menciptakan lapangan pekerjaan. Ya. Daya ya. beli kita lagi lemah karena nggak ada pekerjaan, nggak punya orang, nggak punya pendapatan tetap sekarang ini. Nah, mudah-mudahan dengan ini menjadi game changing. Dan saya kira ini kita satu ya, tarifnya lebih murah 19%. Yang kedua, kita anggota BRICS ya, menyadarkan diri menjadi anggota BRICS. Jadi BRICS dong nanti, Pak. Tapi bukan berarti ini nggak ada resiko. Ini ada resiko. Iya, nah itu Pak. Sekarang bicara risiko, Bapak nih, ini semakin lama makin hot nih ngomongnya. Kan bicara tentang BRICS, kita udah bergabung dengan BRICS. Pak Prabowo juga pidatonya kalau menurut saya excellence ya, bagus banget. Dan itu gimana Bapak melihat dari geopolitik, situasi West sekarang dengan South Cooperation ya bisa dibilang itu ya, BRICS itu mengancam posisi Indonesia nggak Pak? Kalau Atau kita- justru malah memberikan keuntungan buat kita? Kita sih berharap memberikan keuntungan ya, Ya, Bu Freska ya. Tapi kalau kita belajar dari negara India, ya, India itu anggota BRICS sudah lama, Betul. dia pendiri BRICS. Dia mengekspor minyak dari Rusia yang sebetulnya itu diembargo. Donald Oke. Trump nggak suka dengan ya, dengan apa yang dilakukan oleh India. Dan sudah berkali-kali India diperingatkan bahwa negara-negara yang punya hubungan dengan Rusia dia akan dikenakan sanksi. Ya, nah tapi India somehow dia tidak mengindahkan apa yang menjadi sanksinya Donald Trump. Jadi tetap ya kami butuh dengan atas nama kepentingan nasional India, kami butuh minyak murah, dan minyak murah itu hanya disuplai dari Rusia dan kami beli. Dan menurut saya itu alasannya diterima oleh rakyat di India. Oke. Nah tapi kalau kita kan nggak se-ekstrim itu ya Bu Freska ya, kita memilih kalau untuk impor minyak nanti dulu lah, kita masih dapat minyak yang bagus dari Timur Tengah. Oke. Bahkan kemarin kita melobi biar dapat 19%, kita juga beli juga deh dari Amerika. Jadi kita lebih kelihatan untuk minyak ini lebih konvensional dibandingkan dengan India. Tetapi yang dilakukan oleh India, dia memang boosting ekonominya, pertumbuhan ekonomi India lebih baik dibandingkan kita Saat ini ya? saat ini. Kemudian yang kedua, tapi dia punya resiko. Ya mungkin Oh, ya. pasarnya dia ya ke Amerika akan lebih dihambat dengan tarif ancaman oke. tarif Oke, resiprokalnya. Oke. Dan itu ya bisa jadi kalau India memang tergantung ekspornya, tergantung jenis barangnya, ke Amerika itu pasti akan turun. Nah, bagaimana India mengkompensasi penurunan itu ya, itulah challenge-nya buat India. Tapi kalau kita mau lihat, nah, kita harus lebih canggih juga nih, memainkan. Kita ini kan seperti gajah bertarung di dalam, maaf ya, gajah bertarung, 2 gajah bertarung, kita di tengah-tengah. Nah, siapapun yang menang akan merusak kita kan, karena kita kayak jadi korban. Itu disebut dengan collateral damage. Ya. Iya betul. Kita sadar sebagai collateral damage, makanya kita jaga hubungannya dua sisi dengan baik. Kita harus bisa jadi Kalau kita bridging. berpihak kepada salah satu, nanti kita akan kena satu persoalan kendali yang tidak perlu. Jadi unnecessary konflik. Nah ini Ya. saya kira tugasnya Pak Prabowo lah dengan foreign affair-nya ya, bagaimana men-set up posisi Indonesia yang pas. Oke, nah satu lagi Pak, Oh, menurut banyak juga Bapak dipanjang nih nih. ada beberapa kali
Jadi gini, menurut Bapak berikan satu kata tentang kondisi ekonomi Indonesia. Bagaimana? Kondisi ekonomi Indonesia punya potensi untuk tumbuh, tetapi juga ada resiko yang cukup besar. Ya, diantaranya adalah daya beli dan ketimpangan. Oleh karena itu, kalau kita mau sisi positifnya ya dikembangkan, maka kita harus atasi ini daya beli masyarakat, dan juga kita harus atasi yang namanya ketimpangan. Dan saya kira PR-nya ini adalah bagaimana menjaga balancing keadilan sosial itu benar-benar terjadi, bahwa ekonomi Indonesia itu tidak hanya untuk mereka yang kaya atau the have, tapi juga untuk semua. Saya kira. Sip. Nah, ini untuk anak-anak muda nih Pak. Kita nih FEB UPN VJ itu salah satu yang favorit ya. Jadi ini nanti semoga banyak ANH selanjutnya. Amin, ini ya Pak. Amin. Nah, mungkin Bapak ada kata-kata buat anak-anak muda, mahasiswa FEB yang mungkin mau fokus atau mau membantu pemerintah Indonesia untuk kemajuan kita. Silakan buat Pak. Anak muda ya, anak-anak FEB khususnya yang saya cintai, momen ini adalah momen kita untuk belajar dengan cepat, untuk tanda kutip ya mengerahkan segala yang kita punya, entah itu memberikan masukan ya, memberikan kritik ya kepada berbagai stakeholder. Niatnya adalah satu, karena kita cinta negara, kita ingin melakukannya dengan bela negara, dan bela negara ini kan adalah bagian dari kurikulum kita ya, yang tidak bisa dipisahkan dari DNA kita kan gitu. Betul sekali. Sehingga dalam rangka bela negara ini kita nggak perlu ragu ya, apapun yang kita punya kita berikan dalam arti sumbangsi, kontribusi, tenaga, pikiran, ataupun juga pengingatan kepada berbagai stakeholder. Saya kira itu. Oke, baik. Saya rasa waktu kita udah di ambang akhir podcast kita, dan terima kasih Pak ANH sama waktunya. Semoga teman-teman semua FEB di luar sana bisa mendapatkan pencerahan ya, insight yang selama ini mungkin di kelas atau dimanapun banyak pertanyaan. Nah, semoga ini bisa sedikitnya memberikan pencerahan dan jawaban yang mungkin bisa kalian cerna. Oke, baik. Kalau gitu, terima kasih Pak Enha. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Ibu. Ya.